Haleluya, kita buka kitab Wahyu ya. Kita akan baca Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Ini tentang gereja di Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Kita akan baca bersama sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia. Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, aku menyerahkan mereka dari sinagoga setan yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal mereka bukan. Sebaliknya, mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu. Nah, mereka mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Lihatlah, aku segera datang, peganglah kuat-kuat apa yang kau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, aku akan menjadikan tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa mempunyai telinga, biarlah yang mendengarkan apa yang Roh mengatakannya kepada gereja-gereja. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita belajar dan terus belajar. Kita tahu bahwa Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach telah menyingkapkan akhir zaman ya kepada orang yang sangat dikasihi, yaitu Rasul Yohanes ya. Dia buka semua, ya kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Rasul Yohanes inilah yang dipercaya oleh Bapa Yahweh karena dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya, orang yang dikasihi Tuhan, dan dia mendapatkan pembukaan rahasia firman, ya, bukan seperti apa yang dikatakan di luar sana, kitab-kitab yang tidak jelas siapa yang menulisnya, Henoh, Yasar, segala macam. Nah, itu kan nggak jelas siapa yang menulis, ya. Apalagi kalau kitab-kitab itu hanya menceritakan malaikat-malaikat yang jatuh, yang dikatakan Henoh berhubungan dengan Tuhan, minta supaya Tuhan mengampuni para malaikat. Manusia sama malaikat itu berbeda ya. Manusia kalau dia jatuh dalam dosa masih diberi kesempatan untuk minta ampun. Tetapi kalau malaikat dia jatuh dalam dosa, langsung menuju ke tempat yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau buku-buku itu menuliskan bahwa yang namanya Henoh ini ngomong sama Tuhan, itu untuk mengampuni orang malaikat yang jatuh.
itu sudah menyeleweng dari apa yang kita imani. Tetapi ya orang-orang banyak yang percaya di luar sana, ya biar aja. Ya. Jadi ya kita melihat memang ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu ya pasti anak Bapa Yahweh. Tetapi kalau yang tidak sungguh-sungguh, ya itu anaknya si setan. Ya. Dan disinilah kita melihat Rasul Yohanes mendapatkan banyak pesan, ya. Dan salah satu pesan yang Tuhan berikan atau Yeshua berikan kepada murid yang dikasih ini, untuk dia menuliskan kitab yang harus dikirimkan kepada ketujuh gereja di Asia. Ya, kita lihat, kita baca dulu. Wahyu pasal 1 ayat ke berapa ini? 10-11 coba ya. Aku berada di dalam roh pada hari Tuhan. Dan aku mendengar di belakangku satu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, yang mengatakan, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, dan apa yang engkau lihat, perhatikan, tuliskanlah dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh gereja di mana? Di Asia. Ke Efesus, ke Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan ke Philadelphia dan ke Laodikia. Jadi 7 gereja, dan semua gereja ini tidak ada satupun yang ada di Yerusalem. Ya. Jadi kalau kita boleh menafsirkan, ini adalah khususnya diperuntukkan bagi orang-orang yang diangkat sebagai anak adopsi. Jadi ada anak sulung, orang Israel, ada anak adopsi, tapi juga ada anak setan. Dan kita melihat di sini cara kerja Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu setia kepada firman-Nya, ya. Dan dia berkata kepada umat pilihannya supaya mereka menjadi terang bagi dunia. Ya. Nah, termasuk di dalam kitab yang kita baca tadi, ya kita baca dulu Wahyu pasal 1 ayat ke-20. Ayat 19 dan 20. Tuliskanlah apa yang telah engkau lihat dan apa yang sekarang ada, apa yang akan segera terjadi sesudah hal-hal ini. Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki pelita emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat-malaikat ketujuh gereja. Dan ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh gereja. Yang tadi disebutkannya ada gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus, gereja Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ya, kalau tadi dikatakan kan ada ketujuh bintang itu adalah para malaikat. Malaikat itu messenger, ya. Membawa berita kepada 7 gereja yang disebutkan tadi, ya. Dan berdasarkan apa yang boleh kalau kita lihat di dalam sejarah gereja dengan apa yang juga Tuhan berikan bagi kita. Kita percaya bahwa gereja pertama dan yang disebut gereja Efesus, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, terang itu harus datang dari bangsa Israel. Jadi gereja pertama atau gereja Efesus, bintangnya itu harus orang Israel, yaitu si Paulus. Ya, Paulus lah yang menjadi bintang, menjadi messengernya.
ya. Dan ya kita melihat segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Kemudian di dalam gereja yang kedua, yaitu gereja Smyrna, ya kita kan boleh menafsir ya, itu si Irenaeus ya. Irenaeus itu yang menjadi bintang di dalam gereja Smyrna. Kemudian di gereja Pergamus itu Martin ya. Martin yang menjadi bintangnya. Kemudian di gereja Tiatira itu Kolumba. Kemudian di dalam gereja Sardis itu Martin Luther ya, yang pernah kita ya di dalam sejarah ada itu. Kemudian di gereja Philadelphia ini John Wesley. John Wesley ini yang pendiri gereja Metodis. Gereja Metodis ya John Wesley. Ya, sekitar tahun 1750 sampai 19 sekian zaman pengaruhnya dia. Dan gereja terakhir gereja Laodikia yang saya pribadi imani adalah William Branham ya. William Branham ini ya kalau saudara kecek di media sosial, saudara juga bisa belajar dari sini, dari sana. Ada banyak hal-hal juga yang disingkapkan. Banyak rahasia-rahasia yang tertulis dalam kitab Wahyu, termasuk asal-muasal anak-anak setan semua. Itu banyak juga yang disingkapkan oleh malaikat yang ketujuh ini ya. Malaikat artinya messenger ya. Artinya pembawa berita. Untuk apa? Untuk gereja Tuhan ini tetap bisa bertahan. Ya. Karena kita lihat di dalam kenyataan contoh bangsa Israel. Ya. Tuhan senantiasa menetapkan ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sampai saat ini. Walaupun nama mereka mungkin tidak dikenal di kalangan dunia. Tetapi di kalangan internal mereka sendiri, orang-orang Yahudi, itu dikenal ya, dikenal dengan baik sebagai rabi-rabi yang benar-benar memegang Torah. Ya. Torah yang mereka praktekkan dalam hidup. Ya. Dan kita juga harus sangat ingat bahwa ya bangsa ini karena ya dalam waktu yang Tuhan tentukan karena menolak Sang Juru Selamat bahkan membunuhnya. Nah, seperti yang tadi kemarin ya, tadi ingatkan lagi ya. Akhirnya kasih karunia itu jatuh kepada anak adopsi, yaitu saudara dan saya, bagian daripada anak-anak adopsi. Ya. Sehingga jangan heran apabila ya di luar sana orang banyak, orang Israel aja nggak manggil Yahweh. Nah, kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Ya, ya memang orang Israel memang memanggil Adonai, tetapi harus dilihat apa sebabnya. Bukan saja sebabnya karena apa namanya mereka ya bisa banyak orang menafsirkan karena mereka ketika dalam pembuangan ya sehingga mereka juga melihat salah satu dari perintah Tuhan dari 10 firman itu jangan memanggil Tuhan dengan sembarangan. Akhirnya mereka tidak memanggil nama Yahweh, tetapi Adonai atau Tuhanku. Ya, tapi kita harus mengerti bahwa di dalam masa anugerah ini kita diberi kesempatan sudah lebih dari 2000 tahun bagi orang atau anak-anak adopsi untuk benar-benar mengerti firman Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa anak sulungnya aja ketika mereka memberontak diporak-porandakan.
sampai hancur lebur, sampai negara atau tempat yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka untuk menjadi tempat kediaman mereka karena mereka melawan Tuhan, Tuhan hancurkan. Itu anak-anak sulung berdasarkan firman Tuhan. Apalagi anak adopsi. Kalau anak adopsi melawan firman, ya repot. Ya, dan itulah masa di mana yang Tuhan izinkan terjadi di satu sisi untuk membuat bangsa pilihannya Israel ini sadar, ya, bahwa Yahweh itulah Tuhan mereka. Tapi saat ini seolah-olah mata mereka tertutup, ya, sehingga mereka tidak berani memanggil nama Yahweh. Walaupun, ya, dalam saat-saat tertentu mereka memanggil nama itu. Tetapi akan ada waktunya ketika Tuhan membalikkan hati mereka. Ya, buat Tuhan membalikkan hati manusia kan gampang. Ya, kalau kita baca salah satu ayat lah ya dari Yeskiel pasal 36. Kita baca mulai ayat 26 sampai 28. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru. Memberikan kepada bangsa Israel, ya. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapanku. Dan kamu akan memelihara peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan kepada leluhurmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Elohimku. Ya, perhatikan baik-baik ayat lain ya. Ke atas sedikit. Ya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan. Ya. Dan kalau itu sudah diberikan kepada bangsa ini, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang akan sanggup untuk mengeluarkan mereka lagi. Nggak ada satu kekuatan apapun di muka bumi ini. Ya. Nah, itulah yang kita imani bahwa bangsa ini saat ini kan mereka sudah kembali di tanah yang dijanjikan. Nah, kita lihat ya. Di dalam Amos pasal ke-9 ayat ke-15. Aku akan menanam mereka di negeri mereka. Perhatikan, mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohim berfirman. Sekarang ini kan mereka sudah kembali ke sana. Dunia boleh marah karena mereka tidak mengerti sejarah bangsa ini. Ya. Sehingga mereka berusaha memusnahkan. Kan berkali-kali, kita mau memusnahkan bangsa ini dari peta dunia. Mantap. Ya, cita-cita setan ya kayak gitu, ya. Nah, kita melihat ya mereka boleh berbicara seperti itu. Ya. Dan memang sekarang ini kan semua sedang bersiap-siap menuju ke satu tujuan. Karena memang Tuhan akan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk menyerang bangsa pilihannya. Nah, satu hal yang harus kita ingat, ya. Ketika bangsa ini dalam keadaan terdesak dan mereka berseru memanggil nama Tuhannya, maka Tuhan pasti menolong mereka. Dan kita melihat bahwa ya kita akan masih menafsir-nafsir. Hanya berdasarkan kitab Wahyu pasal 11,
ketika mereka dalam kesesakan, ya, mereka berseru kepada Bapa Yahweh, baru saya menafsirkan Elia sama Moshe diturunkan. Karena dua orang inilah yang paling disegani oleh bangsa Israel. Ya, mereka yang disegani. Ya, karena Yesua, kalau Yesua yang turun, mereka nggak percaya. Karena Yesua yang 3,5 tahun pertama, kita sudah belajar yang kan pertama 70 pekan ditetapkan untuk bangsamu. Kemudian 7 pekan plus 62 pekan, berarti baru 69 pekan, ya. Kemudian Yesua muncul. Setelah dia melayani setengah pekan, ya, di mana korban persembahan dihentikan, ya, masih sisa setengah pekan. Nah, setengah pekan ini kan yang banyak diributkan orang, ya. Kenapa? Karena mereka banyak yang hanya terpatok kepada kitab Wahyu yang menyatakan 3,5 tahun si anti Hamasya. Hari ingat itu adalah untuk menggenapkan 70 pekan yang Tuhan sudah nyatakan dahulu kepada orang yang dikasih, yaitu Daniel. Ya. Tetapi yang harus kita ingat, ya, yang harus kita ingat, Tuhan itu setia kepada janjinya. Dan apa yang dia janjikan kepada Bapak Abraham itu tetap berlaku sampai saat ini. Kita lihat ya di dalam kitab Kejadian pasal ke-15 ayat ke-12 sampai 14 lah. Ketika matahari mulai terbenam, maka ini salah ya. Saya udah ingatkan beberapa kali. Bukan rasa kantuk, tapi Abraham tertidur. Yang sangat berat ya, Abraham tertidur. Kemudian sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abraham, ya. Dan dia berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Dan sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Perhatikan ayat ini. Bangsa dan bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya. Tuhan itu setia sama firman-Nya ya. Kalau dia sudah berucap sekali sampai dunia, kan ada tertulis, langit bumi boleh lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Saya bisa pernah tahu kan ayat itu kan ya. Nanti kalau saudara mau baca di kitab Matius itu, ya. Kan seperti yang tadi saya katakan. Sekarang seluruh bangsa sedang dipersiapkan untuk apa? Ya, untuk menggenapkan firman Tuhan. Firman yang mana? Kalau nanti kita kutiplah sedikit ya, kitab Sakaria. Kitab Sakaria ini buat supaya pengetahuan kita ya, jangan sampai supaya kita mengerti firman Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel diserbu, ya itu memang sudah tertulis. Ya. Sakaria pasal 14, kita baca ayat 1 dan 2 aja lah. Enggak, sampai ke-4 coba. Lihatlah, hari Yahweh telah tiba, dan jarahanmu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Perhatikan, ya. Firman itu kekal ya sifatnya ya. Aku akan mengumpulkan semua bangsa ke Yerusalem untuk peperangan, ya. Dan kota itu akan direbut dan rumah-rumah akan dijarah, wanita-wanita akan diperkosa, setengah dari kota itu akan keluar ke pembuangan, tetapi sisa dari umat itu tidak akan diangkut
dari kota itu. Lalu Yahweh akan keluar dan dia akan terlibat perang dengan bangsa-bangsa itu. Seperti waktu dia terlibat perang pada hari pertempuran. Pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur. Dan Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat, suatu lembah yang sangat besar. Dan setengah dari bukit akan bergeser ke utara, setengah lagi ke selatan. Ini akan terjadi. Tetapi ketika mereka terdesak, mereka berseru kepada Bapa Yahweh, maka apa yang tertulis tadi dalam kitab Kejadian pasal 15, Yahweh akan menghukum bangsa yang berani menjamah biji mata Bapa Yahweh, yaitu orang Israel. Ya. Karena itu 3,5 tahun yang terakhir itu yang saya tafsirkan, di mana anti Hamasya turun atau dimunculkan, siapa lagi, Elia dan Moshe dimunculkan, dan karena bangsa-bangsa, kan tadi semua bangsa kan menyerbu, makanya Tuhan marah. Berani kau jamah biji mataku. Dihajar semua, seluruh bangsa yang dihajar, yang menyerbu Yerusalem. Ya, jadi kalau ada orang, waduh ini 7 tahun atau satu minggu yang terakhir perhitungan begini. Kita harus pakai hikmah ya, jangan sampai tertipu. Memang itu akan terjadi. Kenapa? Karena biji mata Bapa Yahweh diserbu. Bapa Yahweh yang marah. Kan Bapa Yahweh yang berperang, ganti mereka. Ya kemarin kan dalam Keluaran 14 ayat 14. Dia yang berperang. Disinilah kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Ketika mereka dalam biji mata Tuhan, ketika mereka dalam kesulitan, mereka berseru. Karena itu di setiap zaman itu ada orang-orang yang memang ditetapkan oleh Tuhan sampai kepada zaman ini ya. Orang-orang yang memang ditetapkan untuk menguatkan umat pilihannya. Walaupun sekarang ini secara secara nyata nggak terekspos bahwa ada orang-orang rabi-rabi yang ada di tengah kalangan mereka, ya. Kelompok mereka kan punya kelompok. Bukan saja di Yerusalem, tetapi di seluruh dunia. Ada rabi-rabi yang menonjol untuk apa? Untuk mengingatkan umat pilihan Tuhan agar mereka jangan keluar dari Torahnya Tuhan. Terlebih kan waktunya sekarang sudah semakin dekat. Ya. Bangsa pilihan dengan proyek mereka untuk mengembalikan umat pilihan Tuhan ke tanah perjanjian sesuai janjinya. Nah itu untuk bangsa pilihan Tuhan. Lah bagi kita anak adopsi, ya, sebagaimana yang pernah disingkapkan di tempat ini, kita sama-sama pada akhirnya mempunyai hak yang sama untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya. Karena itu Tuhan pun senantiasa menyiapkan orang-orang dalam 7 zaman gereja ini. Ya, dari zaman gereja Efesus sampai zaman gereja Laodikia. Dengan bintang-bintang yang tadi saya sebutkan, artinya pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa untuk bisa mempertahankan iman mereka kepada Bapa Yahweh. Ya, demikian juga dari ayat pembacaan yang tadi kita baca. Gereja di Philadelphia. Secara umum Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Ya, kasih persaudaraan. Dan kita mengucap syukur ya. Dikatakan dengan jelas, lihatlah
Aku telah menempatkan sebuah pintu yang terbuka. Ya, tadi kan dari ayat-ayat pertama, kalau dia sudah buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Tapi kalau dia sudah tutup pintu, tidak ada yang bisa yang buka. Nah, tapi dari ayat setelah itu, saat ini dia sedang membuka pintu. Ya, untuk apa? Untuk menarik jiwa-jiwa yang Tuhan panggil, ya, yang Tuhan panggil. Ya mungkin ada orang yang berpikir, oh itu kan zamannya John Wesley itu 200-an tahun yang lalu. Ya kalau orang yang berpikirnya picik ya baik begitu ya. Ini kan sudah gereja Efesus sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Lu perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ya. Kita lihat lagi. Ayat ke-13 dari Wahyu tadi. Supaya menghindari jangan sampai kita salah. Ya. Apa namanya gereja pertama si Paulus? Apa pengaruhnya dengan gereja Laodikia? Kan gitu kan? Nah, kita baca ayat 13. Siapa mempunyai telinga biarlah mendengarkan apa yang Roh mengatakan kepada apa? Kepada gereja-gereja. Jadi dari gereja Efesus sampai gereja akhir zaman Laodikia, apa yang terjadi di gereja Efesus sampai di gereja Philadelphia itu numpuk semua di gereja Philadelphia, numpuk di gereja Laodikia. Karena itu saya menafsirkan baik roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel numpuk semua pada akhir zaman. Ya kan kita lihat kan. Tanpa disadari oleh banyak orang. Ya. Kalau semalam kita dengarkan ada mereka terpatok kepada figur manusia. Loh itu sudah dituliskan ya di dalam kitab Wahyu ini, itulah yang kita sebut dengan ajaran Nikolaus. Kita lihat lagi ya, Wahyu pasal 2 ayat ke-6. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ya. Jadi kalau kita baca ini ya seolah-olah ya ini adalah bagian daripada murid Tuhan. Karena murid Tuhan itu kan ketika para rasul mereka juga minta bantuan kan tambahan, dan salah satunya memang bernama Nikolaus. Salah di dalam Kisah Rasul pasal ke berapa ini? Pasal ke-6 ayat ke-5. Dan firman itu memuaskan di hadapan segenap kumpulan orang itu, dan mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, dan Prokorus, dan Nikanor, dan Timon, dan Parmenas, dan Nikolaus, seorang proselit dari Antioquia. Proselit itu artinya orang non-Yahudi tetapi memiliki kepercayaan Yahudi. Itu proselit. Nah, banyak orang yang menafsirkan orang ini yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Ya. Tetapi ya kalau kita pelajari lebih dalam, ya, Tuhan membenci orang-orang yang dikatakan apa? Pengikut atau pengajaran Nikolaus. Nikolaus berdasarkan arti namanya, ya berdasarkan arti namanya. Nikolaus itu adalah Nikao yang artinya menaklukkan, Laos artinya manusia atau gereja. Ya.
Loh, kalau tadi atau semalam kita dengarkan, diingatkan lagi. Orang banyak sekarang tertarik kepada figur manusia, bukan Tuhan. Loh, itulah yang dibenci Tuhan. Ya, suatu pengajaran untuk mengajar jemaat harus tunduk kepada manusia dan bukan kepada aturan Tuhan. Sehingga pada akhir zaman ini kan ada banyak pendeta-pendeta, gembala-gembala. Ya, kamu harus ikut aturan saya, walaupun aturan itu bertentangan dengan firman. Loh, itu kan menjadi kenyataan. Dan itulah yang kita lihat terjadi sekarang ini. Kan banyak kan, apalagi yang gembala-gembala yang pemain jemaat yang lebih, yang besar-besar. Puluhan ribu bahkan mungkin jutaan. Waduh, diagungkan. Apa yang dikatakan itu seolah-olah satu kebenaran yang sejati. Artinya apa? Bukan lagi ikut firman, tetapi ikut manusia. Itulah yang saya katakan pengajaran Nikolaus. 3 roh pengajaran akhir zaman yang numpuk pada zaman Laodikia. Gereja kita ini zaman Laodikia, gereja Laodikia. Ya, baik itu roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus sangat berhati-hati. Ya. Kewajiban kita menghormati orang yang memberikan sesuai firman, ya, yang memberikan pengajaran firman Tuhan, yang membimbing kita. Tetapi kalau mulai diselewengkan, lari dari firman, itu yang harus hati-hati. Ya. Kan seperti yang berkali-kali dikatakan dari tempat ini. Sudah tahu pengetahuan palsu, dianggap sebagai kebenaran. Ya. Akhirnya nyeleweng. Siapa yang rugi? Ya. Kan berkali-kali dikatakan di tempat ini sesuai dengan Filipi pasal kedua. Kerjakan keselamatanmu sendiri. Memang 5 jawatan ini dipakai untuk membimbing jemaat mengenal Tuhannya dengan penuh, yaitu Bapa Yahweh. Dalam Adonai Yeshua Masih. Tetapi kita sebagai jemaat pun harus dengar ini yang dikatakan ini benar apa salah. Jangan hanya main ikut yes aja. Karena itu yang menentukan kita selamat apa enggak. Yang menyelamatkan itu bukan kata manusia, tetapi apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Dan si John Wesley yang kita baca tadi, yang dipercaya sebagai pendiri gereja Metodis, ya. Pada zamannya sesuai dengan apa yang tertulis tadi, dia atau Bapak Yahweh telah membuka pintu untuk membuat umat Tuhan kembali dikuatkan. Ya. Karena pada zamannya itu, ya, sesuai dengan apa yang tadi kita baca, ada yang namanya sinagoga setan. Sinagoga setan atau kumpulan orang-orang, ya. Sinagoga biasa dipakai oleh orang Yahudi, artinya tempat ngumpul di mana mereka memuja sesuatu yang dia percaya. Tapi sayangnya dia ini memuja setan. Ya. Tapi kan sekarang juga muncul, cari setan yuk. Alangkah bodohnya. Ya. Loh, tapi masih diikutin terus. Oh, itu kan kenyataan. Loh, kita tidak boleh memberi toleransi dengan orang-orang seperti ini. Sudah tahu yang diajar nyari setan, kok masih mau diikutin? Ya, secara otomatis nanti akan lebih melenceng lagi. Dengan tafsiran-tafsiran yang semakin jauh daripada kebenaran firman. Ya. Tetapi itulah kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Ya.
Di tengah bergejolaknya kehidupan sekarang ini, kan berbagai macam hal Tuhan izinkan terjadi. Tetapi apabila kita sebagai umat Tuhan tetap seperti apa yang dikatakan tadi, kita tetap memelihara firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Ya. Peliharalah firman itu. Bagaimana kita bisa memelihara? Ya baca firman. Tadi kesaksian kan? Baca firman. Ya. Memang ini huruf-huruf mati. Tetapi kalau kau imani ini adalah pribadinya sendiri, maka dia akan sanggup menghibur kita dan senantiasa menolong kita. Sesuai dengan, ya tadi kan lagu-lagu banyak sekali kita nyanyikan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tapi seringkali anak mereka yang menamakan diri anak Tuhan, sulit untuk membaca firman. Walaupun mungkin setiap hari paling sedikit seminggu sekali, hari Minggu atau kalau kita di sini ada hari Sabat, mungkin ya rajin datang gereja. Dan saya harus ingatkan kepada kita semua. Ya. Tuhan tidak melihat engkau rajin ke gereja apa enggak. Bukan itu yang dia lihat. Yang dia lihat engkau ini melakukan firman-Nya apa enggak. Otomatis melakukan firman-Nya termasuk ibadah. Ya. Karena ibadah itu perintah Tuhan. Bahkan dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Kita baca Mazmur 1 ayat 11. Beribadahlah kepada Yahweh dengan rasa takut dan bersukacitalah dalam kegentaran. Ya, nah kita itu perintah. Ya. Dan bukan berarti orang yang rajin ibadah masuk surga. Saya katakan belum tentu ya. Kenapa saya katakan gitu? Setan mungkin lebih rajin dari manusia. Loh, saya sebagai pelayan Tuhan berani katakan itu. Karena di tempat ibadah banyak yang tidur. Loh. Ya. Loh, kita harus melihat ini dengan kacamata yang benar. Belum tentu orang yang rajin ibadah atau rajin datang ke gereja itu masuk surga. Belum tentu, karena setan lebih rajin. Ya. Yang paling penting adalah lakukan semua firman. Ya termasuk ibadah. Karena dalam ibadah seperti ini kita dengar tadi kesaksian-kesaksian banyak. Orang punya pergumulan, punya permasalahan. Tetapi ketika dia datang kepada Bapa Yahweh, ya, penghiburan yang tidak akan pernah bisa kita terima dari manusia. Karena apa? Karena Tuhan menjamah hati kita. Ya kalau ngomong dengan orang cuma telinga doang, bahkan mungkin bisa ejekan. Kalau ejekan makin panas. Tapi kalau Tuhan yang menjamah, beda. Sehingga mungkin sadar atau tidak sadar kita nangis. Kenapa nangis? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya percaya kita semua anak Tuhan pernah seperti itu. Ketika kita berdoa, ya, dengan hancur hati, tiba-tiba kok nangis. Ya, tetapi kita merasakan setelah terjadi itu semua, ada damai sejahtera. Karena Tuhan tahu apa yang sesungguhnya akan dia lakukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah atau mencari dia. Ya. Sehingga kita lihat di dalam 1 Korintus pasal kedua. Ayat ke-9. Tetapi sebagaimana telah tertulis, perhatikan ayat ini baik-baik ya. Apa yang mata belum pernah melihat,
telinga belum pernah mendengar, serta belum pernah timbul dalam hati manusia. Itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang apa? Perhatikan, yang mengasihi Dia. Yesus berkata, apabila engkau mengasihi aku, lakukan perintahku. Loh, kalau kita melakukan perintahnya, maka dia bertanggung jawab terhadap kata-katanya sendiri, janji-janjinya. Termasuk yang dalam 1 Korintus tadi. Ya. Sesungguhnya hidup anak-anak Bapa Yahweh, ya, harusnya penuh dengan damai sejahtera. Tetapi kenapa kenyataan seringkali sulit, susah, nangis. Nangisnya bukan nangis karena bertemu dengan Tuhan, tapi menangis karena menghadapi masalah. Ya. Artinya apa? Jangan-jangan hidup kita tidak sedekat apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita baca di dalam Wahyu pasal 3 tadi ayat ke-10. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku. Perhatikan ayat ini selanjutnya ya. Aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Ya, kalau saya boleh tafsirkan lebih jauh, bisa jadi ini juga dimaksudkan untuk 3,5 tahun yang akan menjadi masa kesukaran besar bagi bangsa-bangsa. Tapi kita harus ingat ya, 3,5 tahun yang terakhir itu untuk bangsa Israel. Tetapi berdasarkan kitab Sakaria tadi, karena biji mata Tuhan dimusuhi dan diserbu oleh dunia, maka Tuhan yang perang ganti mereka. Ya. Sehingga dunia dalam kesukaran besar. Tetapi ingat janji, ini janjinya. Ya. Kalau kita memelihara firman-Nya, maka ketika pencobaan itu terjadi, Dia yang akan pelihara kita. Bisa tanggap? Ya. Dia sanggup memelihara kita. Walaupun dunia ini dihajar oleh Dia karena dunia mau menghancurkan, bahkan melenyapkan orang pilihannya, anak sulungnya Israel. Karena itu harus terjadi ya. Semua yang tertulis itu harus terjadi. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa kalau kita memelihara firman, dunia boleh hancur, tetapi anak Bapa Yahweh ada dalam perlindungannya. Ya. Jangan meremehkan Tuhan kita sendiri. Ya. Banyak orang, aduh bagaimana ya, susah. Lo kok meremehkan Tuhan sih? Ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, 1 Korintus tadi kan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sanggup mengadakannya untuk siapa? Orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang mau melakukan semua perintah. Kewajiban saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kita bukan saja mengerti firman Tuhan dengan benar, tetapi terlebih mempraktekkan dengan benar. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berjuang maju. Ya, masalah boleh datang, tetapi selama engkau hidup di dalam Tuhan, selama kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang menghadapi masalah itu. Tuhan setia kepada janjinya. Tinggallah di dalam aku. Ya, kalau kita tinggal di dalam Dia, apapun boleh datang. Terus namanya kita di dalam Dia. Ini sapu tangan kan bagian. Sapu tangannya nggak kelihatan, tangannya Tuhan yang kelihatan. Ya. Nah, kita belajar untuk
mengenal Tuhan kita dengan benar. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sanggup melakukan apapun untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Kuncinya mengasihi Dia, itu kuncinya. Artinya orang yang mengasihi Dia harus taat kepada firman-Nya. Kenapa? Kan saya katakan Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kalau kita nggak taat sama firman-Nya, bagaimana Tuhan mau tolong? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kita belajar kenallah Tuhan kita dengan benar. Dan dia tahu manusia itu lemah. Ya. Dia tahu manusia itu lemah. Karena itu bisa ditipu sama setan. Dan Tuhan memberikan kepada orang yang percaya kepadanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan diberikan apabila kita melakukan apa yang Dia perintahkan sesuai dengan yang telah kita pelajari. Bertobat, lahir baru, Roh Kudus dicurahkan. Jangan anggap enteng kehadiran Roh Kudus. Percayalah bahwa ketika kita sudah lahir baru, sebagaimana Yesua keluar dari air, ada suara yang didengar oleh banyak orang. Inilah anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Mungkin kita nggak dengar, tetapi di dalam alam roh ada pernyataan, ini anakku. Di dalam alam roh kita dimeterai. Patak, ini milikku. Karena kita milik Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan mau memberkati kita. Ingat, Tuhan setia sama firman-Nya. Dia tidak mungkin bisa memberkati kita kalau kita jauh dari Dia. Kalau kita nggak taat sama Dia, nggak bisa. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Dia siap menolong kita. Tapi kita tidak berjalan dalam jalannya, nggak bisa. Lain frekuensinya. Ya. Kalau kita punya radio kan, kalau frekuensi yang lain nggak ketemu, nggak bisa kita dapat. Ya. Frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan itu harus sama, sehingga hubungannya harmonis. Bapa Yahweh sangat mengasihi saudara dan saya karena itu ya. Walaupun dunia berusaha dengan berbagai macam caranya. Perhatikan, kita lihat ayat 11 dari kejadian dari Wahyu tadi. Ya. Lihatlah aku segera datang, peganglah kuat-kuat apa yang kau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya sebagai orang percaya saudara nasi sudah diberikan mahkota. Tapi jangan sampai ketipu. Kalau kita ketipu, mahkota kehidupan diambil dari kita. Sama seperti Hawa dahulu. Ya. Sama seperti Hawa dahulu. Karena tertipu oleh setan. Setan itu licik. Ya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengimani bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, berbicara mahkota, berbicara kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kemuliaan apa? Loh, kita nih jadi anak raja. Jadi anak Bapa Yahweh. Ya. Karena itu jangan sampai pengaruh dari luar. Ya, karena kita tidak berjaga-jaga. Akhirnya melenceng dari jalannya. Ya, mahkotanya diambil sama si setan. Kan dikatakan tadi kan. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya setan yang ambil. Bukan Tuhan yang ambil. Tuhan sudah, kan kita sudah diangkat anak. Ini mahkotanya. Plak. Engkau anakku. Ya. Karena itu pegang sungguh-sungguh firman. Jangan sampai
Mahkota ini diambil oleh kan dia katakan, jangan sampai mahkota itu diambil. Siapa yang ngambil? Ya setan yang ngambil. Karena itu kita harus menjaga hidup kita. Selama kita hidup di dalam firman, setan tidak punya kuasa untuk menjamah kita. Setan memakai berbagai macam cara, termasuk mereka menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Yang seringkali tidak menyadari. Ada tertulis Hamasya-Hamasya palsu. Dimunculkan pada akhir zaman. Nah, kita melihat itu sekarang. Ya. Kita memang berdasarkan ayat-ayat tadi termasuk kelompok yang kecil. Tetapi kita mau berpegang teguh kepada firman. Saya pernah katakan kepada saudara. Ya. Saya lebih baik punya jemaat 100 orang. Tetapi saya bisa melayani mereka dan semuanya masuk surga. Daripada saya punya 100 juta orang, tapi ya 100 juga yang masuk. Salah nggak? Bukan 100 juta ya, punya 100 juta jemaat. Tapi yang masuk juga cuma 100, nggak ada arti itu. Tapi kalau 100 dan 100-100-nya masuk. Ya. Itulah yang saya imani. Berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bukan mencari, kita tidak bisa. Kan banyak orang harus cari jemaat. Loh. Kalau engkau tidak ditarik oleh Tuhan. Kan firman Tuhan kita sudah baca kan, kita berkali-kali diingatkan dalam Yohanes pasal 6. Kalau engkau tidak ditarik oleh Bapakku, nggak bisa. Nggak bisa. Dan kita mengucap syukur dalam proses yang Tuhan kerjakan. Tuhan ingatkan senantiasa. Kita ini masih dalam proses. Tetapi kita harus ingat. Ya. Dan saya sangat percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita yang hatinya seperti jalanan. Karena kalau hatinya seperti jalanan, gak mungkin saudara hadir di sini. Tetapi masih mungkin hatimu berbatu. Hatimu penuh semak duri. Hatimu subur tetapi tidak subur benar-benar. Sehingga hanya menghasilkan 60 atau 30. Semua itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau yang murni, 100%. Karena itu kita masing-masing, karena keselamatan urusan pribadi. Kita koreksi diri kita. Aku ini hati yang berbatu. Aku ini hati yang bersemak duri. Aku ini mungkin hati yang subur tapi masih 60%. Atau masih 30%. Koreksi diri. Karena Tuhan mau yang 100%. Karena saya percaya orang yang 100% itulah yang diangkat. Ya. 60% saya menafsirkan masih masuk dalam kesukaran besar. Walaupun mungkin masih selamat. Ada orang yang mengalami, kita baca aja lah ya. Supaya saudara ngerti. Tapi itu bukan iman kita. Iman kita diangkat. Tidak lagi mengalami kesukaran besar. Wahyu pasal 7. Kita baca mulai ayat 9. Sesudah hal-hal ini aku melihat dan lihatlah. Perhatikan baik-baik. Suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Artinya sangat banyak. Ya. Berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, bahasa. Artinya macam-macam. Seraya berdiri di hadapan takhta dan di hadapan domba itu dengan mengenakan jubah panjang putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Sambil berteriak dengan suara nyaring seraya berkata, keselamatan bagi dia yang duduk di atas takhta, yaitu Elohim kita dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri sekeliling tahta
dan para tua-tua dan kepala makhluk hidup itu, dan mereka tersungkur dengan wajahnya di hadapan tata itu dan menyembah Elohim. Seraya berkata, amin, berkat dan kemuliaan, dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat, dan kuasa dan kekuatan bagi Elohim kita untuk selama-lamanya. Amin. Dan perhatikan ayat ini baik-baik. Seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku. Mereka ini yang tadi itu yang gak terhitung. Ya, perhatikan baik-baik kata ayatnya. Mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapa mereka? Dari mana mereka datang? Nah, terus, aku berkata kepadanya, aku nih si Yohanes ya. Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, perhatikan ayat ini. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Ya. Dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Dan saya menafsirkan, kalau kita tidak 100%, kalau kita hanya 60%, kalau kita hanya 30%, kalau kita mempunyai hati seperti berbatu, ataupun hati semak duri, kira-kira masuknya ke sini. Artinya selamat, tapi melewati kesukaan besar. Dan kita mengimani, dan saya mengingatkan kepada kita semua. Berusahalah sungguh-sungguh supaya kita menghasilkan 100%. Sehingga kita diraibkan. Sehingga tidak mengalami kesukaran besar. Sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, siapa yang menang? Dikatakan di dalam ayat ke-10 tadi, sebab engkau tetap taat pada firman ketabahanku, maka aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang. Ya. Ketaatan itu bisa dilatih. Ya, asal kita mau. Asal kita mau, bisa taat. Ya. Kita ini digambarkan sebagai apa? Prajurit-prajurit yang juga ya diproses supaya menjadi prajurit yang sungguh-sungguh terlatih. Ya. Mungkin saudara pernah dengar cerita-cerita ya. Cerita-cerita kita baca dulu lah dari 2 Timotius pasal 2. Pasal 2 ayat ke berapa ini? Kita baca mulai ayat ke-3 lah ya. 2 Timotius 2 ayat 3. Sebab itu engkau hendaklah menderita sebagai prajurit yang baik dari Yeshua Masiha. Tidak seorang pun prajurit yang sedang berjuang memusingkan dirinya dengan urusan-urusan kehidupan dan seterusnya. Kenapa saya ambil ini? Saudara mungkin pernah dengar cerita orang-orang yang masuk akademi militer. Ya. Kan bentuk tubuhnya macam-macam. Ada yang agak bongkok, ada yang ya pokoknya postur tubuhnya tidak masuk spesifikasi. Tapi mereka lulus dalam ujian-ujian lain. Dalam pembentukannya. Ya. Mungkin dia bongkok sini, dipasangi itu kayu, plak, jadi tegak. Kalau lihat orang-orang yang di akademi militer, kan duduknya juga tegap. Loh karena itu, Tuhan juga menghendaki kita apabila kita mau dibentuk taat. Jadi prajurit kita ini dianggap sebagai prajurit. Kalau kita taat kepada firman yang membuat kita juga tegak, berdiri tegak di hadapan Bapa Yahweh untuk memuliakan Dia. Asal mau taat. Artinya ketaatan itu ya tergantung pribadi lepas pribadi. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, saya kan gak bisa pasang saudara. Mau siapa kamu? Bisa gitu kan? Tapi saya sebagai pelayan Tuhan hanya
hanya bisa mengarahkan. Firman Tuhan katakan begini, ayo kita jalan sama-sama. Karena kita mau selamat. Kan ada juga yang nggak mau, ya nggak masalah. Karena saya nggak pernah mau maksa. Ini jalannya begini, ayo ikut. Ditegur nggak mau ya nggak jadi masalah. Ditegur karena tidak sesuai firman. Kalau sesuai firman nggak perlu saya tegur. Tetapi kalau itu tidak sesuai firman, saya harus katakan, saya harus bimbing. Itu nggak benar. Tapi nggak semua orang mau. Ya nggak mau ya nggak jadi masalah. Kita tetap jalan terus di jalan yang Tuhan sudah gariskan. Nah, masing-masing kan bisa memilih jalannya sendiri. Dan saya percaya Tuhan mengendaki saudara dan saya apabila kita setia, tetap mempertahankan mahkota yang sudah diberikan. Ya, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca sekarang ini, ayat ke-12 kita lihat. Wahyu pasal 3 tadi. Siapa yang menang? Aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku. Kita sudah belajar kan tentang tabernakel ini. Tiang-tiang itu. Baik tiang-tiang pelataran, tiang-tiang di dalam kemah. Kalau kita setia, artinya kita dijadikan tiang-tiang. Menopang untuk hadirat Bapa Yahweh senantiasa ada dalam hidup kita. Ya. Tapi kan intinya di situ dikatakan kalau menang, kalau setia. Kalau enggak, ya urusan masing-masing kan. Kan semua ini pasti semua mau masuk surga. Tapi jangan sampai masuk surganya itu seperti Wahyu tadi. Mengalami kesukaran besar dulu. Itu kan Tuhan itu baik, dia sudah katakan, kalau kau setia, kalau ikut dalam jalanku, engkau pasti ketemu Bapa. Tetapi karena pengaruh dunia, kita tidak seutuhnya berjalan dalam jalan Tuhan. Sehingga kita tidak menghasilkan 100%, tetapi hanya 60% atau 30%. Ya. Dan banyak orang yang merasa, gak apa-apalah sudah puas. Ya. Bukan itu yang harus diajarkan oleh seorang yang mendapatkan 5 jawatan. Ya, kita harus mendorong semua orang, ya, supaya kita menghasilkan yang 100%. Sehingga kita menjadi alat-alat yang dipercaya Tuhan untuk menegakkan akan kebenaran firman di tengah dunia yang jahat ini. Kita baca ayat tadi. Dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohim kepadanya. Dan nama kota Elohimku Yerusalem yang baru. Dan turun dari sorga dari Elohimku dan namaku yang baru. Ya, kita sebagai milik Bapa Yahweh. Ada namanya yang ditulis di dahi kita. Kita baca Wahyu pasal ke-22. Wahyu pasal 22 ayat ke-4. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya ada pada dahi mereka. Kita akan melihat Bapa Yahweh. Tanda kepemilikan ada di dahi kita. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya ingatkan. Ini bukan janji kosong. Ini bukan janji kosong. Tetapi janji yang pasti dia sanggup melakukannya apabila kita juga melakukan apa yang dia perintahkan. Ya. Kita harus ingat Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya kita mungkin menghadapi masalah. Tapi koreksi diri. Ini
kenapa ada masalah? Ya koreksi diri kan. Memang masalah kadang Tuhan izinkan terjadi supaya kita koreksi diri, dan ketika masalah selesai karena pertolongan Tuhan, iman kita bertambah. Setanggap. Nah, kehendak Tuhan ya supaya kita benar-benar berjalan di dalam jalan Tuhan. Dikatakan dalam ayat terakhir dari Wahyu pasal 3 tadi, ayat 13. Wahyu 3 ayat 13. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh mengatakannya kepada gereja-gereja. Kita harus ingat, dari Efesus sampai Laodikia, itu semua harus kita mengerti rencana-rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang pilihan. Ya. Nah, saya percaya kita bagian daripada orang pilihan. Ya. Namanya pilihan ya. Orang pilihan itu jarang. Ya, contoh kan umpamanya ya karena tadi kita bicara militer. Contoh kan banyak orang yang melamar jadi akademi militer. Nggak semua diterima. Ya. Hanya orang yang memenuhi kriteria bisa diterima. Demikian juga saudara dan saya. Kita ini umat pilihan Tuhan dan jangan sia-siakan. Ya. Mahkota yang sudah diberikan sebagai tanda bahwa kita anak pilihan Tuhan. Jagalah mahkota yang sudah Tuhan berikan. Jangan ketipu sama setan. Ketipu sama setan, mahkotamu dirampasnya. Ingat ya, yang rampas itu bukan Tuhan. Tuhan memberikan mahkota. Tetapi kalau di dalam hidup di tengah dunia ini, kita tidak berhati-hati, ya setan yang nyuri. Ya. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita sama-sama berjuang. Sama-sama berjalan. Ya. Dan ingat, kita ini ada di gereja. Zaman gereja Laodikia. Laodikia itu artinya persamaan hak. Hak azazi. Sekarang kan zamannya kan. Hak azazi. Samaan hak. Ya akhirnya masuk segala macam ajaran. Sama hak. Laki-laki sama dengan perempuan. Udahlah. Tapi kita mengucap syukur, atau paling sedikit saya mengucap syukur. Apa yang dituliskan, semua digenapkan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, yang hidup pada zaman akhir ini. Ya. Hati-hati. Tetap maju. Selama kita hidup di dalam Tuhan. Hidup kita pasti diberkati. Hidup kita pasti penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin.